Tugas presentasi bab 8. Peramalan. Nama Yansen Halim, NIM 1904011067. Pertama-tama kita akan membahas mengenai definisi peramalan. Peramalan adalah salah satu fungsi bisnis terpenting karena semua keputusan bisnis lainnya didasarkan pada perkiraan masa depan. Dan juga peramalan bertujuan untuk memperkirakan prospek-prospek ekonomi dan kegiatan-kegiatan usaha serta pengaruh lingkungan terhadap prospek tersebut. Selanjutnya kita akan membahas mengenai prinsip peramalan. Prinsip peramalan ada 3, yaitu yang pertama, perakiraan jarang sekali sempurna. Yang kedua, perakiraan lebih akurat untuk kelompok daripada untuk individu. Dan yang ketiga, perakiraan lebih akurat untuk jangka waktu yang lebih pendek daripada yang lebih lama. Selanjutnya kita akan membahas mengenai langkah-langkah dalam proses peramalan. Yang pertama adalah putuskan apa yang harus diramalkan. Kita harus memutuskan dalam hal apa kita akan melakukan peramalan tersebut. Yang kedua adalah kita harus mengevaluasi dan menganalisis data yang sesuai. Kita harus mengevaluasi dan menganalisis data yang ada sehingga sesuai dengan peramalan yang akan kita lakukan. Selanjutnya adalah pilih dan uji model perkiraan. Kita harus memilih dan menguji model perkiraan apa yang sesuai dengan ramalan yang telah kita lakukan. Selanjutnya adalah menghasilkan perkiraan. Dan langkah yang terakhir adalah pantau akurasi perkiraan. Kita harus selalu memantau peramalan kita atau perkiraan kita karena banyak hal yang dapat berubah dan tidak sesuai dengan peramalan yang telah kita lakukan. Selanjutnya kita akan membahas jenis-jenis metode peramalan. Ada 2 jenis, yaitu metode kualitatif dan metode kuantitatif. Metode kualitatif sendiri dibagi menjadi 3, yaitu opini eksekutif, riset pasar, dan metode DLP. Selanjutnya ada metode kuantitatif yang dibagi menjadi 2, yaitu model deret waktu dan juga model kausal. Selanjutnya kita akan membahas mengenai model seri waktu. Ada 4. Yang pertama yaitu pola level atau horizontal. Yang kedua adalah pola tren. Yang ketiga adalah pola musiman. Dan yang terakhir adalah pola siklus. Model penyebab dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah regresi linier. Yang kedua adalah regresi berganda. Selanjutnya kita akan membahas mengenai memilih model peramalan yang tepat. Ada 4 langkah. Yang pertama adalah jumlah dan jenis data yang tersedia. Kita harus mengetahui jumlah dan jenis apa yang tersedia di dalam perusahaan sebelum kita melakukan peramalan atau perkiraan, untuk menghindari kesalahan-kesalahan dalam perkiraan yang akan dilakukan. Selanjutnya adalah tingkat akurasi yang dibutuhkan. Setelah mengetahui jumlah dan jenis data yang tersedia, kita harus mengetahui tingkat akurasi yang kita butuhkan dalam perkiraan yang akan kita lakukan, sehingga kita dapat menghindari atau meraih keuntungan sebesar-besarnya untuk perusahaan. Yang ketiga adalah panjang cakrawala perkiraan. Yang dimaksud dengan panjang cakrawala perkiraan adalah kita harus mengetahui seberapa jauh jangkauan dari perkiraan yang akan kita lakukan, agar kita dapat meraih keuntungan bagi perusahaan kita. Yang terakhir yaitu pola data yang ada.
Kita harus mengetahui pola-pola data yang ada dalam data yang telah tersedia, sehingga kita dapat menghindari kesalahan dalam melakukan perkiraan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai perangkat lunak dalam peramalan. Ada 3 jenis perangkat lunak yang digunakan dalam peramalan. Yang pertama adalah jenis spreadsheet. Ada 3 contoh dalam jenis spreadsheet. Yang pertama adalah Microsoft Excel, Quadro Pro, dan Lotus 123. Yang kedua adalah paket statistik. Ada 3 contoh perangkat lunak dalam jenis paket statistik. Yang pertama adalah SPSS, SAS, dan NCSS. Yang ketiga adalah paket peramalan khusus. Ada 3 contoh perangkat lunak yang tergolong jenis paket peramalan khusus. Yang pertama adalah Forecast Master, Forecast Pro, dan Autobox. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai perencanaan, peramalan, dan perbaikan kolaboratif. Ada berbagai macam langkah. Yang pertama adalah 1, kita harus membangun hubungan kolaboratif antara para pekerja dan juga pihak yang diajak bekerja sama. Yang kedua adalah kita harus membuat rencana bisnis bersama. Karena dalam proses pembuatan rencana bisnis untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya secara bersama, kita membutuhkan pendapat dari berbagai macam orang. Yang ketiga adalah buatlah perkiraan penjualan. Kita harus membuat perkiraan penjualan agar kita dapat mengetahui kira-kira keuntungan yang akan diraih oleh perusahaan agar dapat meraih keuntungan. Selanjutnya adalah identifikasi pengecualian untuk perkiraan penjualan. Kita harus mengetahui pengecualian-pengecualian apa saja yang harus kita masukkan ke dalam perkiraan penjualan untuk menghindari kerugian nantinya. Selanjutnya adalah selesaikan atau kolaborasikan pengecualian untuk perkiraan penjualan. Setelah berhasil mengidentifikasi pengecualian tersebut, kita harus menyelesaikan atau mengkolaborasikan pengecualian tersebut agar tidak mengganggu proses perkiraan dalam penjualan. Selanjutnya adalah buat perkiraan pesanan. Kita harus membuat perkiraan pesanan agar kita dapat menghindari kesalahan-kesalahan dalam melakukan pemesanan nantinya. Karena apabila terjadi kesalahan dalam jumlah pesanan, hal tersebut akan mendatangkan kerugian bagi perusahaan. Selanjutnya adalah identifikasi pengecualian untuk perkiraan pesanan. Kita harus mengetahui pengecualian-pengecualian apa saja yang akan kita keluarkan dari perkiraan pesanan kita, sehingga kita dapat meraih untung untuk perusahaan. Selanjutnya adalah selesaikan atau kolaborasikan pengecualian untuk perkiraan pesanan. Setelah kita mengetahui masalah atau pengecualian-pengecualian apa saja yang ada di dalam perkiraan pesanan kita harus menyelesaikan pengecualian tersebut sehingga tidak mengganggu dalam perkiraan pesanan tersebut. Selanjutnya adalah hasilkan pesanan. Setelah kita selesai mengidentifikasi dan menyelesaikan pengecualian tersebut, kita dapat menghasilkan pesanan tersebut tanpa mengalami hambatan dalam proses pembuatannya. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Terima kasih.